Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik 2 pembelajaran sosial emosional, tepatnya pada bagian demonstrasi kontekstual. Di sini kami beranggotakan 2 orang, ada Miftahul Jana Yusuf, Monica Marut, dan ada Muhammad Takvin. Langsung saja yang pertama, lembar kerja 2.4. Pertanyaan yang pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Nah, jawaban kami, tantangan bagi guru untuk menjadi teladan khususnya dalam hal sosial emosional yang pertama, guru harus memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk memahami emosinya dan memberikan respon yang tepat dalam situasi sosial. Yang kedua, guru juga perlu mampu mengelola emosinya, memahami karakteristik muridnya, dan menerapkan pendekatan emosional untuk menciptakan kondisi belajar yang positif. Yang ketiga, guru perlu menunjukkan keluasan dalam bersikap dan berinteraksi dengan murid, tetap menjaga norma dan batasan, dan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Selanjutnya, bagian B, ceritakan kasus yang ada berkaitan dengan keterampilan sosial emosional berdasarkan pada pengalaman Anda saat mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Jadi pada pengalaman belajar mengajar kami ada beberapa kasus yang terjadi seperti gangguan saat belajar di mana peserta didik masih banyak yang mengganggu teman saat belajar. Kemudian kurangnya kerjasama seperti tidak mau bekerja sama karena merasa pintar. Yang ketiga, tidak mau mendengarkan penjelasan guru karena mereka sudah paham, tanpa memikirkan teman lain yang belum paham. Yang keempat, kurangnya rasa saling menghargai antar peserta didik di dalam kelas. Selanjutnya, bagian C, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Jadi, sekolah dapat mendukung pembelajaran sosial emosional atau PSE dengan berbagai cara seperti melatih guru dalam keterampilan pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan disiplin, konsistensi, dan ruang kelas yang aman dan nyaman. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan rutin seperti perayaan hari raya besar dan kerja bakti. Perayaan hari besar seperti upacara 17 Agustus dan lain sebagainya. Yang keempat, mengintegrasikan PSE dalam pembelajaran melalui refleksi, diskusi, dan lain-lain. Dan yang kelima, membuat aturan sekolah yang disepakati bersama. Meskipun demikian, sekolah juga menghadapi beberapa tantangan seperti kurangnya kesadaran diri pada peserta didik dan guru, kurangnya pengawasan orang tua di rumah, dan kurangnya komunikasi antar guru dan orang tua. Kemudian bagian D, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Ya, menurut kami, iya. Karakteristik peserta didik yang beragam dapat mempengaruhi respon dan capaian pembelajaran sosial emosional dalam belajar. Misalnya, perbedaan karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi motivasi mereka untuk belajar. Peserta didik yang merasa tidak mampu atau tidak tertarik dengan materi pelajaran mungkin tidak termotivasi untuk belajar, sehingga kurangnya kesadaran dalam diri untuk menghargai guru yang ada di dalam kelas. Nah, ada pun strategi menghadapi tantangan ini, yaitu yang pertama, melakukan pendekatan secara pribadi atau personal kepada peserta didik. Yang kedua, melakukan refleksi bersama melalui penilaian diri dan antar teman terkait proses pembelajaran. Nah, kemudian masuk dalam lembar kerja 2.5. Adapun yang pertama pertanyaannya, bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut mengenai Laskar Pelangi yang berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Jadi, setelah kami menonton film Laskar Pelangi, kami menemukan beberapa poin penting yang dapat dijadikan bahan pembelajaran. Nah, poin-poin penting tersebut yaitu semangat juang peserta didik untuk belajar dan mewujudkan cita-cita, serta dedikasi dan pengabdian guru-guru dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Nah, melalui film Laskar Pelangi, kami belajar bahwa untuk mencapai cita-cita diperlukan daya juang, komitmen, dan pengorbanan. Kemudian yang kedua,
Anda bisa menonton alternatif film lain berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan, seperti film Dead Pot Society Sekolah Rimba. Nah, berdasarkan kedua film tersebut, hal yang bisa dipelajari dari film yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan. Nah, pada film Dead Pot City, guru menggunakan metode dan strategi menarik untuk menghidupkan kelas dan memotivasi peserta didik. Yang kedua, pendekatan personal memungkinkan pembelajaran dua arah. Dan yang ketiga, guru menginspirasi siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan mencapai keberhasilan. Nah, sedangkan pada film Sekolah Rimba, didapatkan poin pentingnya yaitu guru harus memiliki dedikasi tinggi dan siap ditempatkan di mana saja. Kemudian poin yang kedua pada film Sekolah Rimba yang menjadikan guru sebagai agen perubahan yaitu pendidikan harus merata dan semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, pertanyaan terakhir, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Nah, pada film Dead Pot Society memberikan banyak pelajaran berharga tentang bagaimana menumbuhkan karakter dan potensi murid. Guru dapat bertindak sebagai agen perubahan dalam kehidupan murid dengan menanamkan nilai-nilai penting seperti kesadaran diri dengan memotivasi murid untuk menemukan makna hidup mereka. Kemudian manajemen diri dengan mempelajari cara mengelola emosi dan tekanan. Kemudian kesadaran sosial dengan meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan berempati peserta didik. Yang keempat, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir, keterampilan sosial dengan membangun komunitas yang suportif dan inklusif. Selanjutnya, masuk dalam film kedua yaitu film Sekolah Rimba. Nah, pada film ini apa yang bisa kami pelajari dari kajian tersebut? Dan apa hubungannya dengan PSE? Film ini telah menceritakan kisah inspiratif Butet Manurung yang mendedikasikan hidupnya untuk mengajar anak-anak rimba di Sumatera. Nah, film ini memberikan banyak sekali pelajaran berharga tentang bagaimana pendidikan dapat mengubah kehidupan dan memperdayakan masyarakat. Nah, yang pertama, kesadaran diri. Dengan memahami pentingnya pendidikan dan kesetaraan kesempatan belajar. Yang kedua, manajemen diri. Nah, kegigihan dalam menghadapi rintangan terdapat pada film Sekolah Rimba. Yang kedua, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, di mana pada film ini Butet Manurung berani mengambil resiko untuk mencapai tujuan. Yang keempat, kesadaran sosial, di mana Butet Manurung berempati dan peduli terhadap sesama. Dan yang kelima, keterampilan sosial, di mana beradaptasi dan membangun hubungan dengan orang lain. Baiklah, sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.